Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas video pembelajaran terkait mata kuliah Teknologi Pembelajaran Matematika. Sebelum itu, perkenankan saya memperkenalkan kelompok saya. Kami dari kelompok 1, Teknologi Pembelajaran Matematika, dengan submateri yaitu fungsi eksponensial. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama ada saya sendiri, Afrida Rizky Mayanda, dengan NIM E1R019006. Yang kedua ada Amanatul Hidayah dengan NIM E1R019009. Yang ketiga ada Anang Supriyadin dengan NIM E1R019010 dan Kamelia Apria Saputri dengan NIM E1R019034. Baik, langsung saja kita memasuki materi dari fungsi eksponensial. Yang pertama yaitu adalah pengertian eksponen dan yang kedua ada sifat dari eksponen. Pemateri pertama yaitu saya sendiri, Afrida Rizky Mayanda, dengan NIM E1R019006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian eksponen. Untuk setiap Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi eksponen, yaitu pengertian eksponen. Untuk setiap A anggota R, di mana R adalah himpunan bilangan real dengan N bilangan bulat positif, notasi A pangkat N adalah hasil kali A dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak N kali. Maka ditulis, teman-teman bisa lihat di slide sebelah, yaitu A kali A kali titik-titik dikalikan A sama dengan A pangkat N. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Jadi ada beberapa syarat. Yang pertama, bentuk A pangkat N dibaca A pangkat N atau A eksponen N. Yang kedua, ada bilangan A dinamakan dengan pokok atau basis. Yang ketiga, ada bilangan N dinamakan pangkat atau eksponen atau indeks. Contohnya, ada 3 pangkat 4, ya sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Atau min 2 pangkat 5 sama dengan min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 sebanyak 5 kali. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat eksponen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat eksponen. Yang pertama ada A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A tidak sama dengan 0 dan A anggota dari R. Yang kedua ada A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, dengan A tidak sama dengan 0 dan A anggota R dan N anggota dari R. Yang ketiga ada A pangkat 1 min N sama dengan seperti yang ada di slide sebelah, dengan A tidak sama dengan 0 dan A anggota R dan N tidak sama dengan 0 serta N anggota dari B. Yang keempat yaitu A pangkat M per N, yang artinya ada di sebelah juga, di slide sebelah, dengan A anggota R dan M anggota B dan N anggota A, dengan B himpunan dengan bilangan bulat dan A himpunan bilangan bulat positif sama dengan himpunan bilangan asli. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kamelia Apria Saputri. Kepadanya saya persilahkan. Saya Kamelia Apria Saputri, NIM E1R019-034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan sifat-sifat eksponen itu sendiri. Adapun sifat yang kelima yaitu jika A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah N. Karena di sini basisnya sama dan sifatnya perkalian, maka pangkatnya ditambah. Dengan catatan Mn elemen R dan A elemen R. Sifat yang keenam yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Karena di sini basisnya sama dan sifatnya pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Dengan catatan Mn elemen A elemen R, dan A tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang ketujuh yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Dengan Mn elemen R dan A elemen R. Sifat yang ke-8 yaitu A kali B dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N, dengan catatan AB elemen R dan N elemen A. Yang ke-9 yaitu A bagi B dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N, dengan catatan AB elemen R dan N elemen A. Sifat yang ke-11, jika A pangkat M sama dengan A pangkat N, maka M sama dengan N, dengan Mn elemen R dan A lebih besar dari 0. Untuk mengasah pengetahuan kita mengenai sifat-sifat eksponensial, di sini kita diberikan beberapa contoh soal. Untuk soal pertama,
min 3 pangkat min 2 dipakaikan lagi dengan min 4. Untuk menyelesaikan contoh soal yang pertama, kita bisa melihat sifat-sifat eksponensial yang ketujuh. Maka min 3 dipangkat min 2 dikali min 4 sama dengan min 3 pangkat 8. Hasil dari min 3 pangkat 8 adalah 6561. Dan untuk soal yang kedua, yaitu 6 pangkat 12 dibagi 6 pangkat 10. Untuk menyelesaikan soal yang kedua, kita bisa lihat sifat-sifat eksponensial yang ke-6. Maka penyelesaiannya adalah 6 pangkat 12 dikurangi 10 sama dengan 6 pangkat 2. Hasil dari 6 pangkat 2 adalah 36. Contoh yang ketiga, 8 pangkat min 2 per 3. Untuk menyelesaikan contoh soal yang ketiga, kita bisa melihat sifat-sifat eksponensial yang keempat. Maka penyelesaiannya adalah 1 per 8 pangkat 2 per 3 sama dengan 1 per akar 3, 8 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Untuk slide selanjutnya yaitu ada fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah fungsi yang mempunyai bentuk umum, yaitu fungsi fx sama dengan ka pangkat x. Dengan k dan a adalah konstanta, a lebih besar dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 0. Secara simbolik, fungsi eksponensial ini dapat ditulis sebagai berikut: f sama dengan x, y per y sama dengan ka pangkat x, dengan a lebih besar dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Terima kasih saya ucapkan kepada Kamelia Apriasa Putri, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Amanatul Hidayah. Kepada Amanatul Hidayah saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Amanatul Hidayah, NIM E1R019009. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi eksponensial. Berdasarkan definisi dari fungsi eksponensial, Y sama dengan A pangkat X dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka kita dapat membagi grafik fungsi eksponensial menjadi dua bagian besar. Yang pertama, untuk grafik fungsi A lebih dari 0 dan A kurang dari 1. Yang kedua, untuk grafik fungsi A lebih dari 1. Untuk yang pertama, grafik fungsi Y sama dengan A pangkat X untuk A lebih dari 0 dan A kurang dari 1. Kita akan memisahkan sebuah kasus Y sama dengan setengah pangkat X. Untuk fungsi Y sama dengan setengah pangkat X memiliki sifat-sifat. Yang pertama, terdefinisi di semua X elemen bilangan real. Yang kedua, jika nilai X semakin besar, maka nilai Y akan semakin kecil. Yang ketiga, jika nilai X semakin kecil, maka nilai Y akan semakin besar. Yang keempat, grafik monoton turun. Yang kelima, jika X menuju tak hingga, maka Y akan menuju nilai 0. Yang selanjutnya, jika X menuju minus tak hingga, maka Y akan menuju tak hingga. Bisa dilihat ya adik-adik pada bagian tabel yang sebelah kiri. Jika kita memisalkan X sama dengan minus 2, maka Y akan bernilai 4. Caranya, kita akan mensubstitusikan nilai X sama dengan minus 2 ke dalam persamaan Y sama dengan setengah pangkat X, maka akan didapatkan Y sama dengan 4. Selanjutnya, jika nilai X sama dengan minus 2, maka nilai Y sama dengan 2. Nah, jika nilai X sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 1. Jika nilai X sama dengan 1, maka nilai Y akan bernilai setengah. Nah, jika X sama dengan 2, maka nilai Y sama dengan 1/4. Pada bagian kanan adalah grafik dari fungsi Y sama dengan setengah pangkat X. Nah, bisa dilihat ya grafiknya monoton turun. Terima kasih kepada Amanatul Hidayah atas pemaparan materinya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Anang Supriyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Supriyadin, NIM E1R019010. Di sini saya akan menjelaskan grafik fungsi eksponen untuk A lebih besar dari 1. Di sini saya akan menjelaskan grafik Y sama dengan A pangkat X untuk A lebih besar dari 1. Di sini kita ambil salah satu kasus Y sama dengan 2 pangkat X. Fungsi Y sama dengan 2 pangkat X memiliki sifat-sifat terdefinisi untuk semua X merupakan bilangan real. Jika X semakin besar, maka Y akan semakin besar pula.
Jika X semakin kecil, maka Y akan semakin kecil pula. Grafiknya monoton naik. Jika X menuju tak terhingga, maka Y menuju tak terhingga. Jika X menuju min tak terhingga, maka Y menuju 0. Nah, untuk menyelesaikan kasus Y sama dengan 2X, kita di sini akan menggunakan tabel grafik. Y sama dengan 2X. Pertama kita masukkan nilai X, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, untuk nilai Y sendiri, nilai X-nya tadi kita masukkan ke dalam fungsi Y sama dengan 2 pangkat X, sehingga kita memperoleh hasil 1/4, 1/2, 1, 2, dan 4. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafiknya. Yang pertama kita masukkan nilai min 2, min 1, 0, 1, dan 2 ke sumbu X, dan untuk nilai 1/4, 1/2, 1, 2, dan 4 kita masukkan ke sumbu Y, sehingga diperoleh grafiknya seperti ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.